Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda bersama saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dengan tema kita kali ini yaitu kesiapan Jateng sambut pemudik. Nah, untuk membahas terkait dengan tema kita kali ini, langsung dan narasumber spesial yaitu PLH, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Apa kabar nih Pak Deta? Kabarnya luar biasa. Alhamdulillah luar biasa nih. Di bulan puasa ini harus tetap semangat gitu ya. Semangat. Apalagi ini menjelang arus mudik. Wah, luar biasa sekali kalau di Jawa Tengah ini yang menjadi sorotan. Ini yang mau saya tanyakan terkait jalan rusak. Ini yang paling banyak kan komentar di medsosnya Kompas TV Jateng nanyain jalan rusak, jalan rusak. Nah, langsung saya tanyakan pada pakarnya. Monggo ini. Terus jalan rusak di Jawa Tengah ini. Jalan rusak di Jawa Tengah tentunya ini karena pertama memang adanya cuaca yang ekstrim, kemudian banjir. Ini kan membuat segala sesuatu yang terkait dengan transportasi menjadi agak terkendala. Betul. Dan kita pun juga menyadari adanya aduan-aduan dari masyarakat. Iya, banyak yang masuk, apalagi yang dilayanannya. Ke kanal-kanal kami juga ada. Jadi Provinsi Jawa Tengah punya lapor gub, kemudian di dinas kami ini ada untuk aduan lewat WA, lewat medsos. Ini juga banyak. Sebenarnya untuk jalan-jalan rusak memang harusnya lebih tepat ke Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya. Tapi karena perintah Bapak Gubernur, semua aduan itu harus kita tanggapi, harus kita respon. Nah ini kemudian kita pilah-pilah. Jalan rusak yang akhirnya berpengaruh kepada kemacetan, kepada tersendatnya perjalanan, ini yang menjadi perhatian kepada kita, Dinas Perhubungan. Nah ini apa yang kita lakukan? Kita membuat posko-posko kemarin seperti yang di Pati, Juwana, Kudus, ini kita itu ada yang viral itu ya, Pak Deta, sampai panjangnya sampai kemacetan antrian sampai dengan 21 km. Nah ini kita dari Dinas Perhubungan minimal hadir, teman-teman juga koordinasi dengan terkait dengan bencana, karena di Kudus kemarin ada banjir juga. Nah ini apa yang menjadi aduan dan respon kita adalah melayani masyarakat dengan cepat. Pemerintah harus hadir. Nah kemudian apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan tusi yang kita punya. Kita membuat informasi jalan, kita membuat rambu-rambu sementara. Nah, kemudian ini menjadi perhatian dari masyarakat. Kalau sudah ada informasi, masyarakat kita harapkan bisa memilih ke jalur-jalur yang lain. Tidak jalur yang biasa, bisa menggunakan jalur tengah ataupun jalur alternatif yang ada. Nah kemudian terkait dengan jalan rusak itu langsung kita teruskan ke Bina Marga dan Cipta Karya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa jalan itu tidak semua punyanya Jawa Tengah. Ada yang jalan nasional, ada jalan kabupaten juga. Nah ini kita juga mengedukasi masyarakat, minimal tahu ya nanti jalan ini statusnya punya siapa, karena kewenangannya itu masing-masing. Jadi kalau jalan nasional ya nanti Kementerian PUPR, jalannya provinsi ya dari Bina Marga yang melakukan, kemudian yang jalannya kabupaten kota, yang jalan desa nanti bisa dari Dinas Bina Marga kabupaten kota yang melakukan. Tapi intinya semua saling bersinergi untuk itu. Iya. Itu yang kemarin viral kan di TikTok, di media sosial banyak itu yang panjangnya luar biasa. Itu solusi dari Disub sendiri bagaimana? Masyarakat banyak yang tanya, ini akhirnya solusinya gimana? Kok tahu-tahu udah lancar gitu. Meskipun sebelumnya kan sempat ramai tuh Pak Deta kan di ini. Itu bagaimana? Jadi tuh? yang pertama kata kuncinya adalah sinergi. Tidak bisa Dinas Perhubungan ini bekerja sendiri. Tentu kita terus melakukan koordinasi dengan teman-teman di Balai Besar Pengelola Jalan Nasional, kemudian dari Satlantas juga. Nah, ini kan kemudian dari Bapak Gubernur juga sudah memberikan arahan dan imbauan, bahkan penekanan tanggal 1 April kemarin ya. Jadi jembatan CH Kalender Hamilton itu yang di Juwana harus bisa fungsional. Itu yang kemudian targetnya selalu udah kita itu. ingatkan kepada pelaksana. Kita punya PR yang bersama-sama ini. Jadi untuk infrastrukturnya sendiri dari teman-teman Bina Marga yang berusaha menyelesaikannya, kita dari sisi manajemen rekayasa lalu lintasnya. Nah itu apa kita lakukan dengan membuat berita jalan itu, mengalihkan ke jalur-jalur yang lain. Kemudian kita juga punya medsos, punya media yang bisa sebagai informasi ke masyarakat luas pengguna jalan, ke pengusaha angkutan barang umum. Nah ini semua kita sinergikan. Dan akhirnya kemarin setelah dibuka fungsional, walaupun masih ada sendatan-sendatan ya, tapi kita matur nuwun juga masyarakat intinya juga mau permaklum, perbesar permaklumnya mereka,
karena kondisi masih seperti itu. Jadi dengan jembatan Juwana yang sudah selesai, ini kan tidak langsung masalah jadi teratasi, karena masih ada titik-titik yang lain di pekerjaan rigid pavement di jalur Jaken-Jakenan, kemudian di Batangan. Jadi masih ada. Ya kita harapkan ini nanti tanggal H-10 Lebaran, berarti tanggal 12 April ini nanti diharapkan semua kegiatan sudah bisa selesai untuk infrastrukturnya, dan kita harapkan lalu lintas nanti bisa lebih jalan lancar. Berarti buat pemirsa sekalian yang ada di rumah mungkin atau di jalan yang saat ini lagi nonton, mungkin kan sudah H-10 itu sudah mulai padat ini ya Pak Deta ya untuk arus mudik, dan ini sudah mulai lancar. Jadi kita perkirakan dari teman-teman yang sudah melakukan survei juga Kementerian Perhubungan, dengan dimundurkannya ya atau cuti bersama jadi tanggal 19 April. Ada spare nih. Ya, ini kan berarti nanti memang sudah mulai mereka melakukan perjalanan. Tapi prediksi kami adalah puncaknya ini nanti di tanggal 19, tanggal 20 dan tanggal 21. Jadi kita harapkan nanti di masa-masa 3 hari yang puncak ini ya kita benar-benar bisa lebih aware, lebih waspada, karena semangatnya kita adalah nanti sampai tujuan ketemu dengan keluarga selamat semuanya. Di waktu peak season lah kalau kita bilang yang 19 dan 3 hari itu, kira-kira bayangan apa yang persiapan apa yang disiapkan oleh Disub sendiri? Dinas Perhubungan tentu melakukan banyak hal ya Mbak. Kita punya yang namanya posko terpadu Lebaran. Dari posko terpadu ini kita harapkan semua sektor ya, karena ini kan bicara lintas sektoral. Ada sektor infrastruktur, kemudian energi, kemudian kebutuhan pokok masyarakat. Nah ini dengan adanya posko Lebaran terpadu ini nanti bisalah masyarakat nanti sama-sama mendapatkan informasi yang lebih update lagi melalui posko terpadu. Itu dia, saya juga ingin informasi yang lebih update lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Saudara Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan pos pelayanan terpadu. Ada segala macam informasi, dan kali ini saya akan menanyakan lagi informasi apa saja. Pak Deta, kan tadi sebelum jeda pariwara disampaikan ada pos-pos terpadu. Ini di titik-titik mana aja? Kalau misalkan yang di Semarang inilah yang dekat-dekat sini. Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Pos terpadu ini nanti berlokasinya di Dinas Perhubungan, di Jalan Siliwangi ya. Nanti teman-teman kalau mau hadir ya silahkan bisa melihat situasi seperti apa, karena tidak hanya dari perhubungan saja, ini kita melibatkan lintas sektor, dari kepolisian, kemudian dari infrastruktur terhadap bina marga di Pusdataru, kalau kerusakan jalan, kemudian banjir, kemudian masalah kesehatan, Dinas Kesehatan juga ikut hadir, masalah energi. Berarti all in ya? Semua nih komplit, Kepokmas, kebutuhan masyarakat juga. Jadi kalau misalnya ada informasi terkait harga Kepokmas yang tiba-tiba membumbung tinggi juga bisa sampaikan ke kita, karena kita berharap Lebaran ini tidak menyusahkan, tapi benar-benar jadi Lebaran yang berkesan. Karena kemudian, kalau Lebaran biasanya kan meremo harganya. Meremo. Apa namanya, lebih jadi meninggikan harga gitu ya. Nah ini kan kita harapkan ini nanti dengan adanya posko terpadu yang dipusatkan di Dinas Perhubungan ini bisa memberikan manfaat yang maksimal lah dan optimal buat masyarakat terkait segala sesuatu yang berkait dengan Lebaran. Tetapi selain di sini kita juga punya posko-posko, ada di terminal tipe B-nya provinsi, ini ada di 21 terminal tipe B ya. Kemudian 21 terminal. Ada di balai-balai kami juga, ada di Surakarta, kemudian di Banyumas, di Pekalongan, di Pati, di Magelang. Nah ini monggo nanti silahkan para pemudik kalau mau ada misalnya kendala atau apa, informasi, ingin tahu informasi Jateng, juga ada di pos-pos kami di situ. Oke, dan selain punyanya perhubungan juga biasanya dari instansi-instansi lain juga bikin posko juga. Dari Basnas juga ada, kepolisian juga ada, jadi jasa harja. Jadi ini semua kerja bareng. Kerja bareng lah. Saat mereka nanti datang ke Jawa Tengah, kita prediksi ya, gitu dengan prediksi dari kami, dari hasil tren yang kami analisa, evaluasi dari tahun-tahun kemarin,
ini kan kami memprediksikan ada sekitar 12,9 juta orang itu nanti akan masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi yang biasanya kita hanya di angka 38 juta penduduknya, ini jadi 12 juta. Jadi plus 12 Plus juta. 12 Jadi juta. sekitar 50 juta. Ini apakah Kesiapan ada kita lah nanti. pengaruh dari kan 2 tahun pandemi ini, ibaratnya mudiknya ada jeda ya. Berarti ini mudik bebas, tanda kutip bebas setelah 2 tahun pandemi gitu ya, Pak Deta ya. Iya. Oke, berarti Kita lonjakannya luar biasa kita nih. siapkan sedemikian rupa lah dari teman-teman, dari hasil survei, kemudian dari hasil analisa, prediksinya kan sedemikian rupa Betul. besar. Pergerakan nanti kalau total ada 123 juta pergerakan nasional. Waduh. Dan 30% yang lebih sendiri itu masuk ke Jawa Tengah. Jadi kita harapkan nanti mereka yang melakukan mudik masuk ke Jawa Tengah ya benar-benar mudik yang aman dan berkesan. Nah, aman dan berkesan itu, kesannya itu yang Semarang adalah kota yang indah kalau kita di Semarang. Kalau yang di kota-kota lain ya pastinya Jawa Tengah adalah sesuatu yang berkesan gitu. Betul, ya. Mbak, iya. Nah, ini berarti kan ada titik-titik pemudik mungkin untuk istirahat. Ya. Khawatirnya kalau mereka terlalu jauh tidak beristirahat, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ada juga posko untuk yang titik-titik lelah Jadi, ini. di rest area ya itu nanti dari teman-teman pengelola jalan tol, kemudian dari kepolisian, itu kan sudah menyiapkan rest area. Nanti silakan di situ bagi pengemudi, driver yang merasa capek, Ngelaju, jangan ya. melanjutkan perjalanan, tapi ambil ke rest area terdekat. Kalau misalnya rest areanya itu sudah penuh, ya keluar dulu ke exit tol. Terdekat juga silakan beristirahat. Kalau yang ngantuk ya silahkan ambil waktu tidur dulu sebentar. Karena prinsip kita kalau ngantuk jangan Dipaksa. nyetir. Kalau nyetir jangan ngantuk. Kan prinsipnya seperti itu. Jadi benar-benar Betul. perjalanan yang Konsentrasi. berkeselamatan ya. Kita harapkan rest area yang ada mulai dari masuk Jawa Tengah ya nanti sampai keluar di Solo Ngawi itu dimaksimalkan. Di sana bisa beristirahat, bisa ngisi BBM. Kita harapkan nanti jangan sampai jika nanti ada kemacetan atau apa, kemudian di tengah-tengah jalan karena BBM-nya habis, ya ini kan terkendala juga. Jadi silahkan nanti teman-teman yang melakukan perjalanan mudik benar-benar mempersiapkan dirinya ya, tidak hanya kendaraannya tapi dirinya, mentalnya juga, karena kan nanti pasti emosinya juga pasti. Biasanya kalau macet gitu ya. Nah seperti itu, kita bagaimana self controlnya kita ini bisa terkendali dengan baik. Ya, semoga ini menjadi bekal buat semua yang mau mudik ya, pulang kampung kan event tahunan lah kalau kita bisa bilang begitu. Pak Deta, kalau di Semarang ini yang paling terkenal kalau orang bilang belum ke Semarang kalau belum bawa oleh-oleh khasnya Semarang. Apa itu, Mbak? Biasanya Jalan Pandanaran tuh kawasan oleh-oleh. Nah, kalau kita bukan bahas oleh-olehnya ya pemirsa. Bukan Bandeng Presto sama lumpianya bukan ya. Itu yang bikin ngangenin ya. Ini selalu padat, selalu ini hari-hari biasa juga padat. Terus kalau misalkan nanti arus mudik mungkin juga akan padat. Ada nggak rekayasa lalu lintas di daerah situ? Ya, jadi terkait daerah pusat oleh-oleh. Nah, ini harapan kita harus padat. Harus padat biar ekonomi. Ya, berarti kalau padat itu membuktikan bahwa kegiatan perekonomian itu kan berjalan. Silakan teman-teman yang datang dari luar Jawa Tengah nanti datang ke pusat-pusat oleh-oleh yang ada lah dimanapun tempat. Nanti kalau di Semarang contohnya tadi di Pandanaran ya silakan di situ. Kita harapkan malah memang di Pandanaran nanti terjadi kemacetan. Maksudnya apa? Orang-orang memang pada datang ke sana untuk membeli oleh-oleh. Berarti apa? Ada perputaran kegiatan ekonomi. Apa yang disediakan oleh teman-teman produsen ini ya, oleh-oleh khas Jawa Tengah nanti silakan diborong. Tapi dibalik itu semua kita juga sudah koordinasi nih dengan teman-teman kalau untuk perparkiran di Pandanaran kan dengan teman-teman Kota Semarang. Betul. Nah ini kan mereka sudah menyiapkan kantong-kantong parkir. Kemudian tidak boleh nanti ya kita bikin rekayasa untuk manajemen lalu lintasnya. Tidak boleh melakukan belok sembarangan. Kemudian kita pasang water barrier. Kemudian kita juga bisa melakukan larangan untuk parkir di bawah-bawah jalan. Silahkan nanti untuk parkirnya lebih tertata dengan baik di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Jadi malah kita anggap nanti pusat oleh-oleh rame ini semakin oke lah.
menunjukkan adanya ada geliat ekonomi geliat pasca ekonomi pandemi yang- gitu ya. betul Berarti sekali. ibaratnya ya alhamdulillah, tapi ada sisi hal yang harus diperhatikan yaitu parkirnya. Jadi pemirsa kalau misalkan mau kawasan oleh-oleh di Kota Semarang, parkirnya jangan lupa sudah disiapin kantong-kantong parkirnya. Kita akan bahas terkait bukan oleh-oleh, tapi terkait dengan hal yang lainnya lagi terkait dengan kesiapan Jateng dalam menyambut pemudik usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, Sapa Jateng masih bersama dengan Anda dengan tema kita kali ini yaitu kesiapan Jateng menyambut pemudik. Kita akan langsung bahas ya. Dan saudara, yang paling ditunggu-tunggu adalah adanya mudik gratis, mudik dan balik gratis. Kita langsung tanya pada narsumnya. Nah nih Pak Deta, tadi udah dapat clue nih ada mudik dan balik gratis. Ya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi dengan adanya program ini, memang ini adalah salah satu bentuk atensi ya dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, makanya ada namanya program mudik dan balik gratis. Ini bantuan dari Bapak Gubernur. Jadi nanti teman-teman yang berada di Jakarta, di Bandung, bahkan sekarang ini di Medan juga, itu nanti mereka difasilitasi untuk melakukan perjalanan pulang ke Jawa Tengah gratis. 0 rupiah nih? 0 rupiah. Oh, jadi nanti ya. kalau Bapak Gubernur program bantuannya menggunakan bis ya, armada bis dan armada kereta api. Jadi nanti Bapak Gubernur ini akan melepas, bahkan nanti ada pelepasannya direncanakan Kapan tuh, Pak? tanggal 16 itu untuk kapal. Kalau yang bisnya, sebentar, untuk yang bisnya ini tanggal 17, kemudian yang menggunakan kereta api adalah tanggal 18. 18. Jadi Siap-siap silakan nanti nih. teman-teman bisa pantau Daftar. ya melalui ada link yang dibagikan, kemudian bisa melakukan perjalanan yang aman, nyaman dengan menggunakan bis serta kereta api yang disediakan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Kemudian selain dua itu juga ada satu program dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Ini yang tadi saya sampaikan, tanggal 16 itu menggunakan kapal motor Dobon Solo. Jadi nanti itu teknisnya adalah motornya dimasukkan ke dalam kapal, penumpangnya ini orangnya yang mengemudikan motornya nanti silakan masuk ke kamar. Jadi silakan istirahat, bubuk di sana, Nyaman. dapat goodie bag, Dapat sampai goodie ke bag. Semarang tanggal 16 selamat, kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke kota tujuannya. Jadi nanti dari Tanjung Mas tanggal 15 malam tiba di kebalik ya, dari Tanjung Priok tanggal 15 malam, kemudian tiba di Pelabuhan Tanjung Mas tanggal 16 pagi. Luar biasa sekali. Luar biasa, ya. ini kita kuotanya juga untuk yang kapal cukup banyak. Terbatas? Banyak, ada sekitar untuk 5.000 orang. Nah, Kemudian untuk yang bis dan untuk yang kereta api ini juga kita harapkan bisa memberikan manfaat ya buat masyarakat. Jadi tidak usah takut-takut untuk mudik, karena bisnya juga nanti sudah dicek, Siapin. dilakukan ramcek juga, tingkat keamanannya tinggi. Kemudian kita harapkan tingkat kecelakaan juga zero ya, zero fatality, semoga. zero accident, dan mereka bisa untuk kembali ketemu dengan Keluarga. di rumah dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu harapan kita. amin. Yang mau saya tanyakan mewakili pemirsa sekalian, ini cara daftarnya gimana? Mudik balik gratis gitu, Itu Pak Dirta. nanti bisa masuk ya ke medsosnya Badan Penghubung Jawa Tengah, Badan Penghubung Jawa Tengah. ya, atau juga bisa lewat ke Di-sub? medsosnya kami juga ada, Perhubungan JTG. Nanti silakan di scroll dicari. Jadi nanti Scroll, ada di-like linknya gitu ada. ya. Iya, sambil nge-like juga medsosnya Perhubungan. Karena dengan nge-like medsosnya Perhubungan ini kan dapat informasi ya. Banyak informasi terkait dengan transportasi lalu lintas, banyak banget. Oke, berarti ini mulai dibuka tanggal berapa nih untuk pendaftaran? Sekarang ini sudah mulai dibuka. sudah mulai Sudah sampai mulai dibuka. tanggal? Kemudian informasinya ini kalau yang bis dan kereta api kayaknya memang sudah Tutup. close ya. Waduh. Jadi tinggal kita laksanakan saja, dan kita harap nanti perjalanannya menuju ke Jawa Tengah ini
bisa Berjalan benar-benar lancar. Dan ini juga nggak cuman mudiknya, tapi baliknya juga. Nah, kalau yang tadi kereta api sama bis sudah ditutup, untuk yang mudik, untuk yang balik belum ya Pak? Masih Yang ada balik pendaftaran ini kan? Harusnya Belum. masih ada pendaftaran. Masih ada Tapi nanti masih ada kembali rapat. lagi, silakan bisa apa namanya Scroll di langsung cekidot ke Cekidot, medsosnya di medsosnya Jateng. Perhubungan JTG. Nah, jadi Perhubungan seperti itu. JTG, oke. Kalau yang kapal ini juga durasinya sama? Jadi Ya. sudah ditutup juga? Masih dibuka Oh, oleh yang masih kapal. dibuka, Masih masih ada ada peluang. sampai dengan per hari Selasa ini ya, masih kira-kira masih ada kuota sampai dengan 40% 40% dari luar biasa. 5.000 orang ya. 5.000 Masih. orang. Nah, ini ya kalau mudik dan balik gratis ini meringankan mereka yang mungkin perantauan atau yang ingin memang pulang kampung dengan budget yang Ya. setidaknya budget yang hemat lah, Hemat. budget ekonomis lah seperti Iya. itu. Untuk yang Tapi kapal tetap masih nyaman dibuat. loh, Mbak. Nyaman lah Pak. Nyaman, jadi Yang pakai AC, Oh. kemudian sudah dilakukan ramcek, berarti untuk keselamatan juga. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Iya. ramceknya itu gimana nih? Ya, jadi petugas-petugas kami ini kan memang dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah ya melakukan koordinasi, baik itu dari pusat maupun kabupaten kota, kita melakukan bareng-bareng untuk ramceknya. Jadi Uji kelayakan. kondisi ya uji kelayakan armada bis yang akan digunakan untuk mudik itu. Jadi nanti yakin aja lah bahwa kita melakukan ramcek sesuai dengan prosedur yang Prosedur. ada. Dan mulai dari bannya, mesinnya, bahkan kaca, wiper semuanya ini kita harapkan Nyaman. benar-benar memberikan nyaman, tidak ada satu kesalahan nanti ya. Kita Insya harapkan kan Allah. seperti itu. Amin. Harapan kita benar-benar zero accident, zero fatality di Jawa Tengah ini. Nah, itu kalau yang mudik dan balik gratisnya sudah disampaikan, uji kelayakan sudah disampaikan. Yang mau ditanyakan nih terkait dengan terminal-terminal nih. Kalau di Semarang yang saya omongkan ini Semarang nih, Pak Deta kan kebetulan saya tinggalnya di Semarang. Terkait dengan terminal Bayangan ini bagaimana kalau yang biasanya kalau arus mudik ini kan padat nih. Kalau Ya. terminal Bayangan bagaimana? Terminal Bayangan ya Mbak, memang tidak bisa dipungkiri, terminal Bayangan memang akan ada. Jadi masyarakat juga kadang Cari praktisnya. cari praktisnya aja. Tapi kami juga terus menghimbau untuk tetap menggunakan terminal-terminal yang resmi saja seperti itu. Karena apa? Dengan menggunakan terminal yang resmi ini kan keamanannya lebih terjamin, kenyamanannya lebih terjamin. Kalau di terminal Bayangan ini kan kita tidak ada petugas yang memastikan hal-hal itu. Jadi kita harapkan, kita himbau juga masyarakat nanti lebih baik untuk turun dan Terminal naik penumpang dari terminal yang sudah disediakan oleh pemerintah saja. Oke. Kita harapkan juga misalnya di Jawa Tengah ini ya, kita kan berharap sudah ada perbaikan-perbaikan terminal di Banyu Putih, Infrastrukturnya yang di Jateng di ini. Penggaron ini kan kita harapkan juga semakin baiklah kondisi terminal kita. Jadi Semakin kita baik. juga harap dukungan juga ini untuk penganggaran Siap ya, lah. diharapkan ya bisa memberikan warna yang cantik dan manis untuk transportasi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini. Tapi kan perlu juga edukasi untuk masyarakat supaya nggak ke terminal Bayangan itu agak susah juga ya Pak Dita ya. Ya bertahap. Tantangan lah ya. Kita- Tapi di situ nanti ada pos nggak? Kalau di terminal-terminal resminya kita ada. Ada. Untuk yang terminal-terminal Bayangan itu yang tidak ada. Nah, itu dia. Di terminal-terminal resmi kan semua unsur ya, kesehatan, kalau mau Iya. biasanya ada yang menyediakan juga buat pijet gratis yang capek-capek silakan. Yang lebaran-lebaran sebelumnya malah ada justru ada ini posko paranormal juga ada kan lengkap. Jadi kayak hiburan gitu ya kalau mudik biasanya ada agak-agak capek, jenuh. Nah, di situ ada juga. Kalau di posko yang tadi disampaikan oleh Pak Deta ini ada posko lintas sektoral juga. Ya. Jadi bagi para pemudik diharapkan begitu datang ke Jateng ini nyaman lah dan berkesan. Tentunya seperti itu. Terkait dengan infrastrukturnya juga sudah ready semua ya, Pak Ya, Dita. kita sama-sama sinergi lah. Sinergi. Tidak bisa kerja sendiri ya dengan semua stakeholder yang ada. Oke, infrastrukturnya sudah ada, kemudian uji kelayakannya ramcek tadi juga sudah aman, kemudian untuk yang armada angkutan umum ini bagaimana kalau yang di Jawa Tengah ini? Ya itu Pak sudah Dita? kita Sudah juga. siapkan, baik itu bis, kemudian kereta api, pesawat, ini kan semua kita koordinasikan ya.
namanya juga dinas perhubungan ya, connecting people. Jadi ini Connecting tugas kita people. untuk memastikan. Oke. Mungkin himbauan ya Mbak kepada Oke, kepada- buat para pemudik, buat masyarakat yang ingin berkunjung ke Jawa Tengah, ini himbauannya apa nih, ya Pak Deta? kami harapkan nanti teman-teman yang melakukan mudik ke Jawa Jawa Tengah. Tengah ini bisa benar-benar melakukan perjalanan yang aman dan berkesan. Dengan cara apa? Pertama tentu persiapkan kondisi prasarana kendaraannya dulu. Nah. Checking yang ada ya, kondisi tekanan udara, mesinnya, kemudian olinya, semua ini nanti bisa disiapkan. Dan selain itu juga persiapkan diri kita. Kesiapan diri. Kesehatannya, kemudian terkait mental dan emosinya karena menempuh perjalanan yang panjang, kemudian multivitamin jika memang nanti diperlukan, kondisi kesehatan ini benar-benar Fit. mantap Prima. sampai ke Jawa Tengah dan kita harapkan semua bisa dengan baik. Bawa perlengkapan, bawa bekal. Jadi, terima kasih Mbak. Bawa perlengkapan, bawa bekal. Oke, itu dia tadi yang disampaikan oleh Pak Deta. Jadi bagi pemirsa sekalian yang ingin datang ke Jawa Tengah, monggo silahkan karena kesiapannya sudah disiapkan semua oleh pihak-pihak terkait dengan lintas sektoral. Sapa Jateng kali ini dengan kesiapan Jawa Tengah menyambut para pemudik sudah dibahas oleh kami dengan narasumber kami yaitu PLH Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Dan Sapa Jateng akan kembali hadir dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Farida Amalia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Deta atas waktunya. Kita berjumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.